Namaku Alia, dan kisah ini bukan dongeng tentang cinta yang berakhir bahagia, melainkan cerita tentang bagaimana seorang perempuan bisa kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit setelah menikah. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu percaya bahwa cinta dan pernikahan selalu berarti perlindungan, padahal kenyataannya ada rumah yang terlihat megah dari luar, namun menyimpan luka yang dalam di dalamnya. Aku menikah dengan seorang lelaki yang dulu begitu lembut, begitu pandai berkata manis, dan begitu yakin mengatakan bahwa setelah menikah aku tidak perlu takut apapun, karena dia akan berada di depanku jika dunia mencoba menyakitiku. Kata-kata yang saat itu kupegang erat seperti janji suci, tanpa pernah menyangka bahwa justru dia akan menjadi orang pertama yang mundur ketika aku paling membutuhkannya. Hari pernikahan kami berjalan sederhana namun penuh harapan. Aku tersenyum sepanjang acara dengan hati yang bergetar bahagia, percaya bahwa aku akhirnya akan memiliki keluarga sendiri, tempat pulang yang hangat, dan masa depan yang aman, tanpa tahu bahwa langkah kakiku setelah hari itu justru mengarah ke rumah yang akan mengubah hidupku menjadi mimpi buruk yang panjang. Kami tidak langsung tinggal mandiri, karena suamiku mengajakku tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan ekonomi dan kedekatan keluarga. Ia berkata itu hanya sementara, sampai kami benar-benar siap membangun rumah sendiri, dan aku mengangguk tanpa ragu. Karena saat itu aku masih percaya bahwa kata-kata suami adalah sesuatu yang bisa kupegang sepenuh hati. Saat pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah mertua, perasaanku langsung terasa aneh, bukan karena bangunannya, tetapi karena udara di dalamnya terasa berat, seolah aku sedang memasuki wilayah yang tidak menginginkanku, dan firasat itu terbukti ketika ibu mertuaku menatapku tanpa senyum, tanpa sapaan hangat, hanya pandangan datar yang membuatku merasa seperti sedang dinilai, bukan diterima. Kalimat pertamanya masih terngiang jelas di kepalaku sampai sekarang. Diucapkan dengan nada biasa namun menusuk, seolah ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar layak berada di sana, dan sejak saat itu aku sadar bahwa aku tidak datang sebagai menantu yang ditunggu, melainkan sebagai orang asing yang harus membuktikan dirinya setiap hari. Hari-hari awal aku berusaha keras bersikap sopan dan patuh, bangun lebih pagi dari siapapun, membersihkan rumah tanpa diminta, memasak untuk seluruh keluarga meski tubuhku lelah, karena aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi istri dan menantu yang baik, berharap sedikit usaha itu akan melunakkan hati ibu mertuaku, meski kenyataannya justru sebaliknya. Semakin aku berusaha, semakin jelas bahwa apapun yang kulakukan tidak pernah cukup, karena selalu ada yang salah di matanya, masakanku kurang enak, caraku membersihkan rumah dianggap asal-asalan, caraku berbicara dinilai